Salat asar di hari Jumat ini adalah saat dimana doa istijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berada di awal bulan Dzulhijjah, di mana 10 hari di awal bulan Dzulhijjah adalah saat-saat Allah ingin mendekatkan dirinya kepada kita. Jadi ucapan yang kita ucapkan itu adalah ucapan-ucapan yang didengar oleh penduduk langit. Nah, saya ingin mungkin mencoba membantu memahamkan kita semua. Yang diinginkan oleh saudara kita yang datang pada siang hari ini adalah mereka ingin tahu apa sikap dari anggota-anggota dewan secara personal. Berpihakkah kepada orang-orang yang menolak RUU HIP ini atau malah setuju? Itu saja yang sebenarnya mereka ingin tahu. Nah, tadi Bapak Ketua tadi sudah menyampaikan secara pribadi yang mendukung penuh dan mendukung orang yang berjuang, tapi menurut kami yang berjuang adalah DPRD itu sendiri. Karena ini pembahasan DPR RI. Kami sebagai masyarakat hanya menyalurkan aspirasi kami. Nah, kami perlu tahu wakil-wakil rakyat kami yang duduk di sini, apakah setuju dengan RUU HIP atau BPIP ini atau menolak RUU HIP atau BPIP ini? Bagaimana caranya supaya kami mengetahui sikap dari Bapak? Salah satunya dari yang diminta adalah dengan bentuk tulisan. Tapi kalau memang tidak bisa dalam bentuk tulisan, bagaimana caranya supaya kami tahu wakil rakyat kami ini berada di pihak kami? Itu mungkin Bapak tuntutan atau permohonan dari yang mewakili forum masyarakat 250 seperti pernyataan terakhir yang disampaikan oleh Ustaz Hanan tadi. Kali saya ingin menyampaikan pendapat juga agar tentu karena sudah disampaikan oleh Ketua tadi atas nama institusi itu tidak bisa. Namun kami juga sebagai anggota DPRD, pada hakikatnya kan kami anggota partai. Secara umum sebenarnya kita di pusat sudah memiliki sikap masing-masing. Namun kalau pendapat saya pribadi, saya setuju kalau permohonan tadi itu disampaikan ke pribadi masing-masing. Jadi artinya memang ya kita nggak atas nama lembaga. Silakan saja konsep itu diserahkan kepada kami yang hadir. Siapa yang mendatangani, siapa yang tidak, itu pilihan kita masing-masing. Jadi kalau menurut pendapat saya tulis seperti itu karena kita tidak tidak memakai nama lembaga nantinya, cuma kan pribadi kita sebagai anggota dewan. Silakan saja nanti masing-masing kita siapa yang akan bersedia mendatangani. Tapi kalau memang ternyata tidak ada yang bersedia, itu harus kita terima juga. Tapi kalau ternyata mungkin ada yang beberapa saja, itu kita terima. Selesai ya kita itu usulan saya, Pak Ketua. Kita tadi kayaknya sudah jalan tengah itu, jalan tengah bahwa diminta kepada pribadi-pribadi secara pribadi atau diminta melalui jalur politiknya masing-masing. Kalau Bapak minta kepada Ketua DPRD secara institusi, kasihan Pak Ketua, tidak tugasnya itu, kasihan Pak Ketua. Dan Bapak-Bapak Ustadz juga tidak boleh memaksakan kehendak ke orang lain. Pak Ketua, kami tadi berdiri lama di situ mendengarkan, menghormati pendapat dari para orator. Kita menghargai kemerdekaan menyampaikan pendapat. Masing-masing mempunyai pemikiran sendiri-sendiri. Tapi kita tidak bisa memaksakan pemikiran kita ke orang lain. Saya tidak bisa memaksa Pak Ketua harus sama dengan pemikiran saya. Tidak boleh seperti itu, Pak. Kita harus menghargai Pak Ketua punya pandangan sendiri. Kalau Pak Ketua ingin menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap 3 hal ini, itu akan disampaikan secara lembaga. Di tempat-tempat lain orang melakukan orasi, memberikan penghormatan terhadap wakil rakyatnya,
memberikan penghormatan kepada anggota DPRD-nya, memposisikan anggota DPRD-nya sebagaimana tugasnya, yaitu bukan tukang pengantar surat, Pak, menyampaikan aspirasi. Jadi ini wakil rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat, tugasnya adalah menyampaikan aspirasi. Kalau yang dibahas adalah permasalahan yang di Kota Payakumbuh, Pak Ketua wajib selesaikan masalah itu di sini sampai selesai. Ini masalahnya masalah di Jakarta. Pak Ketua tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta, tapi menyampaikan apa yang sudah dilakukan tadi, aspirasi dari forum masyarakat 2230 itu bisa menyampaikan bahwa warga kami, warga Payakumbuh yang terdiri dari forum ini menyatakan 1, 2, 3 apa dasar pertimbangannya 1, 2, 3, 4, 5. Kami sebagai ketua DPRD dan anggota DPRD sepakat dengan apa yang disampaikan oleh ormas-ormas Islam yang ada di Kota Payakumbuh, bahwa yang dikatakan tersebut adalah benar. Mohon kepada pemerintah untuk menunda dan menghapus dari prolegnas. Bisa, tapi secara kedinasan, dan itu harus dirapatkan oleh Pak Ketua. Pak Ketua juga punya pertimbangan sendiri, DPRD juga punya pertimbangan sendiri. Kita punya pemahaman yang sama terhadap Pancasila, Pak. Insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu, sama pemikiran dengan yang tadi disampaikan. Tapi sesuai dengan prosedurnya. Jadi setelah nanti Pak Ketua menyampaikan urut-urutan acara tadi, kemudian tausiah dari perwakilan Ustadz, 8 tuntutan, kemudian di situ nanti DPRD pasti akan memberikan pernyataan sikap. Betul Pak ya? Betul Pak ya? Di situ tidak asal kami DPRD Payakumbuh mengirimkan surat dari warga kami selesai, tidak seperti itu Pak. DPRD pasti akan memberikan pemikirannya. Betul kan Pak ya? Begitu cara pengertiannya ya. Memberikan pemikirannya, memberikan pendapat kepada DPR RI. Seharusnya yang harus dilakukan adalah pemerintah lebih baik fokus ke COVID dulu, COVID belum selesai. 1. Yang kedua, kalaupun RUUDP di situ memicu perbedaan pendapat, memicu terjadinya penolakan, tidak usah dibahas lagi. BPIP tolong lemparkan dulu ke publik. Nah sekarang kan sudah jelas, Presiden sudah menolak, meminta DPR untuk menghentikan itu. Sementara di prolegnas belum, mungkin masih proses. Nah yang BPIP, pemerintah mengumumkan kepada masyarakat, kita terbuka untuk dikoreksi katanya. Ini kesempatan kita mengoreksi. Jadi Pak Ketua juga tidak mungkin ujung-ujung saya menolak BPIP, baca aja belum Pak Ketua, tidak mungkin itu. Dan Pak Ustadz tidak bisa memaksakan kehendak beliau. Jadi maksud saya, kita hormati porsi kita masing-masing, ya. Ustadz sebagai Ustadz, sebagai tokoh agama yang mengarahkan masyarakat, kemudian anggota dewan menyalurkan aspirasi, kita menghormati posisi masing-masing. Jadi saran saya, biar acara kita cepat selesai, keluarga-keluarga kita ada di bawah, kasihan masih berorasi, kita samakan saja seperti yang dilakukan di tempat-tempat lain, bahwa tuntutan tadi akan disampaikan melalui surat oleh Ketua DPRD, dan di situ Ketua DPRD nanti akan menambahkan pandangan dari DPRD Kota Payakumbuh. Saya pikir samalah dengan di tempat-tempat lain Pak. Tapi kalau untuk pendapat yang menyatakan pemikiran yang sama penolakan, saya pikir itu pribadi dengan pribadi Pak ya. Karena kalau Bapak paksakan kepada Ketua, ada konsekuensi hukumnya nanti. Konsekuensi hukum yang ditanggung oleh Pak Ketua, tidak ditanggung oleh Bapak. Jadi konsekuensi hukum itu melekat pada orang yang melakukannya. Itu kenapa kita harus menghargai pendapat orang lain. Di sini negara kita negara demokrasi, kita tidak bisa memaksakan pendapat kita ke orang lain. Itu masukan dari saya, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, Pak Sekda, Polres, anggota Dewan Terhormat, dan hadirin yang berbahagia. Ini mohon izin Pak Polres, juga kami 3 kalimat Bapak sampaikan tadi menyebutkan bahwa kami tidak boleh
Ustaz tidak boleh memaksa ketua. Soalnya kami tidak satu pun usaha, tidak secuil pun niat untuk memaksa. Jadi kita hanya kesini bukan dengan memaksa, selain dengan memberikan pilihan saja. Pilihan kita ingin berjuang bersama-sama agar negeri ini tidak semakin dibuat kacau. Sudah Bapak semua sibuk untuk mengamankan berbagai acara kegiatan untuk menangani wabah yang sudah luar biasa ini. Akibatnya, nah jangan sibuk lagi Bapak oleh ulah. Jadi ini pertanyaan kami itu adalah mau dibawa kemana? Jangan menyanyikan saya. Mau dibawa kemana? Kami ingin menyelamatkan negeri ini dari gerakan setiap orang, setiap kelompok yang ingin mengganggu ideologinya, mengganggu ideologi bangsa yang sudah disepakati. Jadi kalau disebutkan secara institusi atau apa namanya, pertama Pak Ketua mohon maaf, DPRD Kabupaten Kota disebutkan sebagai bagian pemerintah, mungkin pemerintah daerah maksudnya, karena pemerintah itu pusat, kita pemerintah daerah, dan pemerintahan itu ya Bupati Wali Kota dengan DPRD, Gubernur dengan DPRD Provinsi. Jadi dalam hal ini kita mungkin bisa saja menerima yang tadi katakanlah merupakan yang seharusnya menurut saya biasanya kita DPRD atau Pak Kapolres menyebutkan tidak bisa, harusnya menyebutkan bertentangan dengan, kalau kami membuat soal ini bertentangan dengan undang-undang Musliman asaskan Muslim. Karena tadi tidak disebutkan itu unsur kekhawatiran. Apa memang bertentangan atau tidak? Tapi sudahlah, ya saya kalau memang tidak bisa, perlu mungkin dirapatkan. Biasanya mungkin persoalannya tidak bisa dijawab karena perlu dirapatkan kalau menjadi suara lembaga. Jadi mungkin itu saja yang menjadi hambatannya. Setiap pribadi tentu kami akan tawarkan. Kita tidak akan memaksa seperti kata Pak Kapolres, tidak akan memaksa. Kami baru akan memaksa diri untuk bergerak kalau ada orang memaksa kami untuk diam. Kalau Pancasila mau pada kita. Jadi ributnya kan bukan karena kami. Ributnya kan di sana. Yang bikin ribut itu bukan rakyat, tapi orang-orang hebat. Yang bikin ribut itu bukan kami yang susah cari makan, tapi yang kesulitan menghabiskan makan. Nah karena itulah kemudian janganlah apa namanya yang disebutkan di bawah ikhtiar kami untuk mengendalikan diri ini dipandang sebagai upaya pemaksaan kehendak. Tidak jauh kami daripada itu, ya jauh daripada itu, karena kalau kami sudah memaksakan kehendak, saya yakin Bapak juga belum siap untuk menghadapinya. Sebagaimana kami juga belum siap untuk mengendalikan diri. Jadi saya kira itu saja. Pada masing-masing kita lihat, kita sampaikan, kita kan tinggal besok jadi baru lepas saja, Ustaz. Jadi kita sudah datang menolak undang-undang PDP, RUU-nya, dan 1, 2, 3 menyatakan terima, sekian menyatakan menolak, tak mau dan sepakat. Jadi baru lepas saja besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi persepsi yang keliru mengakibatkan narasi juga keliru. Kami tidak ada memaksa. Tidak mau, tidak apa juga. Ya tekan, tidak apa juga. Silakan aja. Kami ingin tahu siapa yang berkenan untuk menolak anggota-anggota DPR ini, untuk menolak RUU HPI. Silakan apa-apa. Oh menerima, tidak apa-apa juga. Tidak tekan. Oh tidak absen, silakan. Itu kan ada catatan itu. Jadi pilihan yang pertama, udah tidak bisa secara institusi. Kami terima itu tidak diterima secara institusi. Sekarang kami minta masing-masing anggota dewan, ya silakan aja. Tidak mau membuat pernyataan, nah, cetak di sana. Ini tidak mau membuat pernyataan. Ini mau membuat pernyataan. Jadi silakan saja. Ini bukanlah pemaksaan Pak Doni, tetapi adalah pilihan dan kami berhak juga. Kan gimana lagi kami mau menyalurkan aspirasi kalau tidak sini? Kan ini Dewan Perwakilan Rakyat dan aspirasi kami alhamdulillah diterima yang pertama. Diantarkan ke apa? Mungkin itu jangan disebut lagi karena itu sudah diterima. Nanti kami akan serahkan secara resmi nanti surat tuntutan aksi ini. Yang kedua ini yang kita bicarakan. Yang kedua itu ada dua lembar. Yang pertama
satu lembar yang kedua. Dua lembar yang pertama secara institusi. Sekarang masing-masing anggota dewan kami minta untuk membuat pernyataan. Kalau tidak bersedia, buat saja loh. Tidak bersedia, kami minta dari catatan itu. Dan kami tidak masak. Kami tunggu waktu 20 menit. Silakan Pak Ketua Dewan. Jika diikuti prosedur yang mungkin selama ini ya, provinsi atau di kota kabupaten yang lain, kita ingin kota Payakumbuh ini sedikit berbeda dari yang lain. Kita ingin menginspirasi lah kota kabupaten yang lain. Jadi mungkin ini sebagai nilai plus bagi DPRD Kota Payakumbuh. Ketika aspirasi kami disambut baik, itu alhamdulillah kami diterima dengan baik. Kami sangat berterima kasih. Kami tidak ada memaksakan pendapat. Tapi kalau kami boleh menyarankan kepada Bapak-bapak anggota DPRD, bisa dibicarakan nanti kalau ada sikap fraksi misalnya, itu akan lebih bagus lagi. Sikap fraksi menolak RUU HIP atau seterusnya tadi, atau secara pribadi vokal untuk menyuarakan ini. Kalau secara kelembagaan tadi sudah dijawab, tidak bisa, tidak mungkin, dan lain sebagainya. Secara pribadi vokal lah dalam menyuarakan hal ini. Tadi kami sudah mendengar tadi bahwa kami satu suara dengan apa? Kami juga tidak ingin RUU ini disahkan, kan begitu ya. Jadi vokal lah dalam menyuarakan ini. Dan kalau bisa dalam bentuk sikap fraksi ini akan lebih baik. Mungkin bisa dibicarakan di fraksi masing-masing dan kita bisa mendengarkan itu sebagai penguat kami dari masyarakat Payakumbuh. Terima kasih. Bapak Kapolres, Bapak Dan Ramil, Bapak Sekda, Sekretariat DPRD yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak-bapak dari Forum Komunikasi Luar 50. Mungkin kami sedikit ingin menambahkan apa yang sudah kita bahas sejak tadi, Bapak Ibu semuanya. Secara institusi tadi memang Ketua DPRD sudah menjelaskan bahwa tentu kita tidak bisa menghasilkan mungkin yang di lembaran 2 lembar tadi, Pak. Itu yang disampaikan tadi, karena memang kita tidak bisa membawa nama institusi DPRD. Tapi kami tambahkan di sini, meskipun kami merupakan bagian dari pemerintah daerah dan kami pun berada di sini tentu atas aspirasi masyarakat untuk membawa aspirasi dari masyarakat yang berdasarkan dapil kami masing-masing. Jadi pada dasarnya kami sangat mengapresiasi bapak-bapak, bapak ibu di bawah sana datang ke sini untuk mengingatkan kami yang dari DPRD. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, ini hari Jumat, hari yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita doakan dari tadi didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sama-sama menyadari bagaimana kondisi kita di pusat, mungkin kita melihat dari jauh, dari TV dan media sosial lainnya. Jadi pada dasarnya atau pada hakikatnya mungkin kami sependapat dengan Bapak Ibu semuanya di sini. Tapi memang kalau ditanyakan seperti belangko yang sudah ada ini, memang ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Kalau membawa nama lembaga, tentu kami perlu merapatkan dulu dengan Bapak Ibu anggota DPRD yang lainnya. Mohon instruksi sedikit. Ya. Itu sudah. Tidak usah disebut lagi. Ini sambungannya Pak. Ini sambungannya Pak. Yang tidak itu sih. Iya. Iya. Jadi di sini kami dari istilahnya yang satu lagi, yang masing-masing sudah ada juga belangkonya. Kami mungkin sepakat nanti disampaikan melalui fraksi masing-masing seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita, karena kita di sini beda-beda fraksi dan nanti kita masing-masing menyampaikan kepada anggota DPRD kita yang ada di pusat. Nah itu yang ingin kami tambahkan Pak. Jadi seperti sekarang kan kalau Bapak tanya tadi pribadi masing-masing, tentu nanti kami siapa perwakilan kita di pusat, ya dari sana ke sana akan nanti kami mengadu istilahnya. Nah itu mungkin tambahannya dari kita Ketua.